Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi kilah fasal fi faraidil wudu'i ing dalem pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang kaping 1 an-niyatu yaiku niat. Asani utawi kang kaping kapindho ghuslul wajhi masuh rai. Asalisu utawi kang kaping 3 ghuslul yadaini iku masuh tangan loro ma'al mirfaqaini serta sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 mashu syai'in iku ngusap suwiji minar roksi saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 ghuslur rijlaini iku masuh sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiren loro. As-sadisu at-tartibu. As-sadisu utawi kang kaping 6 at-tartibu iku tertib. Tayyib. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fardunya wudu. Faraid jam'un min fardin. Fardun, fardoni, furudun. Ay faraid sama. Fardunya wudu. Berarti ini hal yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan ketika hendak berwudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Jadi kalau tanpa 6 hal ini maka wudu kita tidak akan sah. Furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyat, yang pertama adalah niat. Nah, niat ini sangat penting sekali ya, maka dari itu ini harus kita ilmuni sama-sama ya. Kaitan dengan niat, bagaimana caranya niat, kapan waktunya niat, kemudian bagaimana cara-caranya niat, apa syarat-syaratnya niat. Nah, ini ada pada niat. Nah, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja mengerjakan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Itulah niat. Jadi hakikat daripada niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Sengaja mengerjakan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu berbarengan dengan pekerjaannya. Contoh, ketika kita niat untuk sholat, maka disitulah awal kita mengerjakan sholat itulah kita niat. Jadi kalau niat sholat, nah beserta takbiratul ihram, nah itulah tempatnya niat. Kemudian kalau wudu, kapan wudu? Wudu ini ketika membasuh muka. Jadi pertama kali membasuh muka, maka disitulah tempatnya niat, waktunya niat ya. Kemudian wa mahalluha al-qalbu, niat itu tempatnya dalam hati. Jadi enggak cukup ketika kita melafalkan niat awaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradalillahi ta'ala, kemudian kita membasuh wajah, membasuh muka, tapi ketika membasuh muka yang pertama ini hatinya enggak bergerak sama sekali untuk berniat, maka wudunya belum dikatakan berniat ya, jadi belum sah. Maka agar supaya sah, niat wudu ini harus dilakukan ketika membasuh wajah. Jadi pas pertama kali kita membasuh wajah, ambil air, kemudian kita usap, kita basuh ke wajah kita. Nah, disinilah berbarengan dengan kita meletakkan niat. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat dalam
dalam hati. Jadi belum cukup ketika kita hanya nawaitul wudu alirofil hadatsil asuri, itu belum dikatakan niat. Tapi di sini dalam mazhab kita Syafi'i itu disunnahkan. Kenapa? Karena dengan kita melafalkan niat bisa membantu hati kita untuk berniat gitu. Itu an-niyah. Jadi ketika pertama kali kita membasuh wajah, pas pertama kali langsung hatinya tergerak untuk niat wudu. Sholat pun sama. Kapan meletakkan niat dalam sholat? Nah, sholat ketika takbiratul ihram berbarengan, Allahu Akbar. Disitulah tempatnya niat. Kemudian niat ihram pun sama, niat apa aja kecuali niat puasa. Nah, kalau niat puasa ini kita dianjurkan untuk di waktu malamnya. Jadi nggak pas berbarengan dengan ibadah puasanya tersebut. Jadi bukan pas azan subuh baru kita niat, tidak. Maka nggak sah puasa kita. Niat harus di malamnya. Nah, malam atau mungkin mendekat pas imsak, mendekati sholat subuh, nah boleh pas sahur, nah itu kita berniat. Maka ya kecuali puasa. Kalau ibadah-ibadah yang lain ini harus muqtarinan bi fi'lihi, harus berbarengan dengan pekerjaannya. Oke, berikutnya asani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah, mana yang dinamakan wajah? Wajah itu adalah min mambati sya'ri ila dzaqon, minal udhuni wa minal udhuni. Itulah batasnya wajah, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut jidat sini sampai dagu. Berikutnya minal udhuni ilal udhuni, dari telinga satu ke telinga yang lain. Inilah yang dinamakan wajah. Tuh. Maka ini wajib kita membasuh dengan air, harus merata. Ada satu titik saja yang nggak kena air, maka tidak sah wudunya. Maka kita disunahkan untuk at-tatslits, untuk membasuhnya 3 kali. Berikutnya as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini serta sampai kedua siku. Nah, sampai kedua siku. Lebih amannya adalah dilebihkan sedikit ke atas. Ini lebih amannya. Nah, kemudian jangan lupa sela-sela jari ini juga dibasuh, dialirkan airnya di sela-sela, takhlilul asabi'. Nah, supaya nanti merata di tangan kita terkena air, usulul ma' sampai ke kulit tangan-tangan kita. Wamsahu biru'u sikum. Nah, ini yang keempat, mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala. Jadi mana yang dinamakan kepala, dari sana yang kita usap. Beda dengan ghusl sama masah. Kalau ghuslun itu membasuh, jadi air harus mengalir di situ. Berikutnya kalau membasuh, mengusap. Kalau mashun, mengusap ini yang penting tangan kita basah kena air, kemudian kita usapkan ke anggota wudhu tersebut. Nah, ini mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Jadi boleh pokoknya yang di area kepala ini, mungkin rambut ya. Nah, rambut atau mungkin ya kepalanya sendiri yang diusap. Boleh. Jadi kita kalau di mazhab kita boleh sebagian saja, satu saja enggak apa-apa. Satu saja. Contoh satu rambut kita ambil, kemudian kita usap dengan air, maka kita sah. Dengan catatan rambut ini tidak keluar dari batas kepala, maka masih sah wudunya ya ketika kita hanya mengusap dengan satu rambut atau lebih. Tapi kesunahannya adalah kita usap secara keseluruhan, yaitu dengan cara kita letakkan jari jempol kita ke sini ya, dekat telinga, kemudian tangan kita taruh, kita satukan seperti ini, berikutnya kita ke belakang dan kita balikkan ke depan.
Nah, seperti itu kesunahannya. Jadi mengusap seluruh yang ada dalam kepala. Itu yang keempat. Al-khamisu yang kelima, waslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kedua mata kaki. Nah, ini yang wajib disunahkan sampai dilebihkan supaya aman terkena airnya. Yang rawan di sini ketika membasuh kaki itu di belakang nih, ya, tumbit atau apa namanya ini. Nah, ini rawan kadang nggak kena air. Maka harus kita teliti dalam membasuh kedua kaki. Yang terakhir, at-tartibu, harus tertib, mengutamakan yang utama. Jadi nggak boleh diacak-acak, mungkin membasuh muka dulu kemudian baru niat, atau mungkin mengusap kepala baru membasuh muka dan seterusnya. Nggak boleh. Jadi harus urut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk fardunya wudhu ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dengan wudhu ini kita bisa sah, ya, ibadah-ibadah yang lain. Kalau wudhu kita nggak sah, bagaimana sholat kita? Kalau wudhu kita nggak sah, bagaimana dengan membaca Quran kita? Kalau wudhu kita nggak sah, bagaimana ihram kita? Dan lain sebagainya. Maka dari itu, wudhu ini menentukan ibadah-ibadah yang lain yang ada kaitannya. Oke, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, mohon diingatkan nanti di komentar. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.